Halo guys, selamat datang di channel gua. Kali ini gue di sini akan memperlihatkan kepada kalian atau menjelaskan atau memberikan tutorial kepada kalian tips dan trik untuk kalian check-in di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1. Apa aja sih bang trik dan tipsnya itu? Oke, kita lanjut aja ke tips dan triknya. Terminal 1 adalah terminal menurut itu simple banget cuy, dikarenakan dia itu terminal yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu mempusingkan kalian kemana harus kemana. Karena dia itu terminal yang paling kecil, yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Yang menurut gue itu paling simple. Karena kenapa gue bilang simple? Dikarenakan sudah langsung di depan counter check-in. Dan setelah kalian di depan counter check-in, kalian naik ke tangga. Setelah itu langsung naik, langsung masuk ke ruang tunggu. Sesimpel itu, cuy. Kalian nggak, ya pas kalian turun itu, kalian jalan membutuhkan waktu ke ruang tunggu itu sekitar 3 menit, 5 menit sampai 8 menit. Kalau kalian nggak ada bagasi ya, itu menurut gua. Kan itu sangat simpel banget. Yang gue saranin sih untuk yang baru pertama kali mau naik pesawat, langsung aja kalian cari yang di Terminal 1 aja cuy, pesawatnya. Nggak usah kayak di Terminal 3. Terminal 3 itu sangat ribet sekali. Nanti kita akan jelaskan tentang terminal-terminal ya, Terminal 1 dan Terminal 3, Terminal 2. Kenapa dibilang sangat simpel itu Terminal 1. Dan kali ini gue akan mengasih kalian tips dan trik check-in di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1. Kita langsung aja ke tipsnya. 1. Bagasi tidak bertuan. Nah, ini. Apa sih yang dimaksudkan bagasi tidak bertuan itu? Kalau kita pahami, bagasi tidak bertuan itu bagasi yang ada pemiliknya. Betul kan? Bagasi yang ada pemiliknya. Jadi, di bandara itu banyak sekali jasa-jasa pengiriman barang yang ilegal. Yang menurut gue itu menyalahgunakan wewenang penumpang tersebut. Dikarenakan itu banyak barang-barang yang ada di bandara itu dikirim melalui pesawat tanpa ada penumpangnya. Itu dia. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue sebagai jasa untuk pengawalan yang ada di bandara tersebut. Dan gue tahu jasa pengiriman barang ini menurut gue ini merugikan maskapai juga, merugikan penumpang juga, dan menguntungkan dia. Kalian bayangin, kalau bagasi kalian itu maksimal itu dapat 20 kilo dan dipakai oleh jasa pengiriman tersebut yang ilegal, itu bisa menguntungkan dia. Coba kita hitung kalau bagasi kalian itu ke tujuannya kayak ke Pontianak atau ke Sumatera atau ke Timur Timur sana, yang tarifnya itu cukup mahal. Per kilonya itu hampir di atas 100. Dan kalian kalikan 20. Ya, jutaan. Ya, itu baru 20 kilo loh. Gimana kalau dia dapat 100 kilo? Kalian bisa hitung aja. Dan saran gue itu kalian jangan menjawab atau bertanya kepada yang bukan petugas bandar tersebut. Nah, ini dia. Contohnya itu kalau ada yang bertanya tentang tujuan kemana Pak, tujuan kemana Bu, tujuan kemana Mbak, apa hati-hati. Dan juga setelah itu dia meminta bantuan, memberikan bantuan dengan sukarela, biar saya bantu untuk check-in, biar saya percepat untuk check-in. Kalian harus hati-hati, oke? Kedua, datang lebih awal dan cek email atau SMS. Kenapa gue bilang begini? Karena gue punya pengalaman di mana penumpang gue ini dia terlambat dan dia itu ya nggak tahu loh kalau ada SMS, di mana SMS-nya itu mempercepat jadwal penerbangan dia. Dikarenakan maskapai ini sering
berubah dengan seenaknya tanpa memberitahu sebelumnya itu bahwa penerbangannya itu dipercepat gitu loh. Ya kadang ada yang masuk SMS dan kadang ada yang nggak masuk ke SMS tersebut. Yang ini loh. Tapi kalian jangan khawatir pada saat kalian tidak mendapatkan SMS-nya. Kalian akan mendapat kompensasi dari maskapai tersebut. Oke, tenang, santuy aja. Dan ketiga, cek bagasi terlebih dahulu. Jangan sampai koper kalian itu tertahan di Jakarta, di bandar tersebut, dikarenakan ada barang yang bermasalah. Dan pengalaman gue juga pada saat itu ada penumpang gue sama dia bawa bagasi, bawa koper, dimasukkan bagasi. Gue bertanya apakah ini ada seperti elektronik atau cairan-cairan yang berbahaya atau enggak. Jadi aman, enggak ada. Tapi setelah dicek, setelah masuk ke conveyor, terus mau ke dimasukin ke pesawat, nah ternyata melalui X-ray itu dia tahu bahwa ada cairan-cairan yang bermasalah. Dan barang tersebut itu ditahan di maskapai tersebut dan meminta untuk penumpangnya itu datang untuk melihatnya, menyaksikannya bahwa ada barang yang bermasalah. Tapi ini bisa saja terjadi kalau penumpangnya itu menyadari atau diberikan informasi oleh maskapai tersebut. Kalau nggak diberikan informasi, barangnya itu akan tertahan di Jakarta. Setelah penumpangnya itu sampai di bandar tujuannya, dia menyari barang tersebut dan dia melapor ke maskapai, baru maskapai itu memberitahu bahwa barangnya itu ketinggalan di Jakarta. Karena harus hati-hati tentang masalah ini. Oke, kalian cek terlebih dahulu barang kalian, koper kalian, ya sampai ada masalah di bandar tersebut yang akan merugikan waktu kalian. Oke, sekarang adalah triknya. Trik ketika check-in di bandara tersebut. Satu, check-in online. Ini adalah trik yang menurut gua bisa digunakan untuk siapa aja. Ketika kalian ingin cepat, ingin gak mau ngantri, ingin datangnya last minute, kalian wajib untuk check-in online. Check-in online ini nanti akan gue jelasin gimana cara check-in online, gimana caranya digunakan check-in online tersebut. Oke, kita langsung fokus aja dulu. Check-in online ini mempermudahkan kalian di bandara, coy. Tuh gak usah bingung untuk wah kemana ya, gak usah, coy. Karena kalau check-in online itu kalian tinggal langsung keluar dari mobil, set menuju ruang tunggu, selesai. Tapi kalau nggak ada bagasi ya kalian ya. Kalau ada bagasi kalian bakalan masukin bagasi terlebih dahulu dan ngantri lagi. Itu. Dan yang kedua, konter yang sepi. Nah, ini adalah trik yang mahal untuk kalian yang ingin terbang kemana-mana. Konter yang paling sepi dan ada orangnya. Biasanya itu dia ada tulisannya ya. Di depan konter itu, please next counter. Ini gue kasih tahu rahasianya. Kalau kalian menemukan konter itu, kalian nggak perlu antri pada saat cetak boarding pass. Dan kalian bisa memilih kursi yang kalian inginkan apabila di webnya itu terkunci. Ini. Tapi konter ini ada kelemahannya, Cok. Dia itu nggak bisa masukin bagasi. Nggak bisa masukin bagasi dia. Jadi kalian tuh nggak usah bingung pada saat di bandara itu. Ini mempermudahkan kalian pada saat nanti mau check-in. Nunggu lama. Kalau nggak ada yang
kalau yang orang yang nggak tahu itu orang awam ya, dia itu kok bakalan antri, tetap antri ketika dia nggak bawa bagasi. Di antrian yang ada bagasi ini rahasianya yang ada di bandara tersebut. Dan yang ketiga, di last minute ketika masukin bagasi. Cocok. Dimana kalau saat kalian datang masukin bagasinya di last minute, kalian nggak usah nggak usah antri, nggak usah nunggu lama, nggak usah pegel-pegel, kalian tinggal aja ngopi. Kenapa gue bilang begini? Gue kasih caranya ya. Nih, gue kasih. Ini misalkan gue mau terbang ke salah satu pulau yang di luar Jawa. Dan gue bawa bagasi satu troli. Dan bagasi itu ada 4 koper. Yang dimana koper ini gede-gede, coy. Dan gue bawa kayak berdua lah ya, satu keluarga. Terus gue antri di antrian konter tersebut. Nah, konternya ini antriannya panjang banget, coy. Antriannya itu panjang banget. Sampai ke belakang, sampai ke pintu luar tersebut. Nah, pas kalian antri itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk kalian masukin bagasi. Kalian bayangkan 30 menit itu lamanya minta ampun, coba kalian berdiri set cier ini lama amat coba. Tapi gue akan ngasih tipsnya. Kalian tinggal kopi aja, tinggalin aja coba antrian tersebut. Kalian ngopi santai gitu, santai ngopi ngobrol, main ML, main Mobile Legend, main PUBG, main TFF. Kalian tinggalin aja, kalian datang ke konter tersebut pada menit-menit akhir, coba seperti 5 menit sebelum boarding. Kalian antrikan kalian antrikan bagasi kalian itu di konter tersebut. Dan ketika ada panggilan boarding, kalian maju. Yang awalnya kalian ada di belakang itu nanti bakal ada di depan. Ya, oke, paham? Tapi kalian dari belakang itu harus konfirmasi terlebih dahulu bahwa pesawat yang akan Anda tumpangi tersebut itu mau boarding, mau terbang. Kalian konfirmasinya itu ke petugas kontak tersebut. Bertanya apakah pesawatnya itu boarding atau belum. Kalau sudah boarding itu akan diprioritaskan oleh pihak kontak tersebut. Akan didahulukan. Bahkan kalau kalian sudah nunggu nih, yang 2 jam nih, misalkan yang 1 jam, tapi sudah ada yang boarding, itu kalian kalah, coy. Karena bakal diprioritaskan yang sudah boarding terlebih dahulu. Itu tips ya, itu triknya ya. Ini sangat-sangat langka, coba kasih trik kayak gini, tips dan trik kayak gini. Oke, itu aja yang ingin gue sharing kepada kalian untuk check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti gue bakalan sharing juga gimana caranya untuk check-in di Terminal 2 dan 3. Dan juga bakalan gue sharing pengalaman gue, atau enggak gue akan memvideokan tentang masalah oknum-oknum yang ada di bandara. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa untuk kalian follow dan subscribe video ini dan channel ini. Untuk kalian jangan lupa like and subscribe video ini dan channel ini juga, agar channel ini bisa berkembang, memberikan kalian ya sharing-sharing lah ya tentang pengalaman gue. Thank you, see you next time.